izhar nanti. Kalau huruf-huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka bacaannya dibaca dengan hukum izhar. Artinya jelas. Dan nanti itu akan kita bahas ketika membahas tentang masalah hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Sekarang kita fokus kepada praktek. Ya, sekarang kita masuk ke dalam praktek. Siapa yang mau membaca, khususnya kita dulu di surah Al-Fatihah. Ya, yang mau membaca ini kita ambil setengah jam kita materi dan sekitar 15 menit atau 20 menit ini kita praktek sekarang. Jadi bagi yang mau membaca silahkan nanti kita dengar sama-sama dan kita perbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang berkenan membaca. Ada mic wireless ya? Nggak ada ya? Nah, kalau ada mic wireless boleh juga ya. Atau ada yang mau baca juga silakan langsung, nggak apa-apa. Tapi terdengar juga ini, nggak apa-apa. Ibu-ibu juga boleh, nggak apa-apa ibu ya. Biasa ibu-ibu lebih semangat dia membaca Al-Quran. Biasa ibu-ibu ini lebih semangatnya. Karena dalam membaca, dalam pelajar tajwid itu ya sebenarnya 30% saja materi. Sedangkan 70% semuanya praktek. Nyopo iluk dak belajar teori tapi praktek kahanjit tamajid. Nah, karena kita itu yang dituntut bukan menguasai ini, ya. Kita ini Bapak Ibu sekalian tidak dituntut ini huruf apa, ini huruf ini, enggak perlu. Yang penting adalah membaca. Nah, kalau sudah betul membaca, maka sudah ini paham nggak paham ini, walaupun misalnya sedikit harus paham lah ya. Tapi kalaupun misalnya nggak paham, tapi bacaannya betul, nggak apa-apa, boleh. Ya, makanya dalam belajar tajwid itu, kalau secara umumnya, ya bagi kita yang misalnya tidak terlalu fokus dalam masalah ini, 30% cukup materi, 70% praktek semuanya. Dan praktek itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan sering-sering. Ya, ada yang mau praktek? Silakan. Surah Al-Fatihah. Biar malay-malay, yang malay-malay hanjut itu. Nah, ya, yang malay-malay kalau malu-malu jalan-jalan, ya. Tadi malu bertanya jalan-jalan. Nah, nampak alamat. Kalau ada yang mau praktekkan silakan. Ya, surah Al-Fatihah saja. Dari awal sampai dengan akhir. Nanti kita secara singkat saja kita jelaskan bahwa ada kekurangan-kekurangan yang yang selama ini dibaca. Siapa mau praktek? Pak. Silakan Pak. Dari a'udzubillah ya. 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 Oke, insyaallah luar biasa. Dari segi pengucapan huruf sudah bagus Pak ya. Artinya hurufnya sudah jelas, sudah beda antara shad ya, sudah beda antara sin, huruf ghin juga sudah betul tadi, ain juga udah oke ya. Cuman ada sedikit saja tadi ketika membaca huruf ra ya. Huruf ra itu bacaannya adalah bacaan ketika membaca huruf ra ini ra maka ra itu dibaca tebal Pak ya. Jadi ketika kita baca harus lebih tebal bacaannya. Misalnya ketika kita baca bismillah, nggak boleh harus tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama ya. Jadi huruf ra ditebalkan lagi. Juga di ayat yang kedua, jangan ar-rahma. Ar-rahmanirrahim.
Itu yang kedua. Kemudian yang kedua adalah ketika membaca siratal ladzina an'amta. Ta baik tu baik tak? Jangan tebal sekali. Baik je ke ta tanya Aceh. Kalau kita Aceh, ta itu ta. Menyuhana ta hana betul lah. Pakan lagi nya, ya. Karena ta kita itu kalau ta kita Aceh, ta-nya ujung lidah kita taruh di langit-langit. Itu salahnya. Ta. Padahal kalau kita baca ta yang betulnya taruh ujung lidah itu di belakang gigi seri atas ini, di belakang ini, di sininya. Itu yang benarnya. Taruh ujung lidah di belakang gigi seri atas ini, di belakang ini. Maka jadinya ta tipis. Ta. Nyoda tarik ulikut ta gitu. An'am ta. Tanya kan Aceh lagi nya ta ya, menyukan ta nam tu. Itu yang kedua. Kemudian surah tadi di waladhdallin huruf lam ya, ghairil maghdubi alaihim wala. Jangan dibaca walau. Tadi agak walau sedikit, agak tebal. Ya. Bagaimana supaya tipis kembali? Kita buka lagi mulut. Wala. Kenapa kita bisa jadi tebal? Pakan ruh dibaca tebal. Sering itu terjadi karena kita fokus bak huruf dhat benar yang tebal. Karena di depan kita itu ada huruf tebal. Jadi kita ketika beralih dari huruf tipis ke tebal, huruf-huruf tipis kita tebalkan. Maka caranya adalah jangan seperti itu, harus yang tipis kita tipiskan, yang tebal kita tebalkan. Maka bacaannya walam, jangan walau, walam, wala, fokus kepada bacaannya la ya. Kemudian yang sering terjadi Bapak ketika baca tadi itu ketika mensukunkan nun dan mim di ujung ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah. Ini juga sering terjadi. Ini kadang-kadang bahkan umum terjadi. Kenapa? Ketika kita mensukunkan huruf nun dan huruf mim, itu jangan kita matikan. Artinya jangan kita matikan, jangan kita potong suara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Berubah huruf. Nun jadi ta, mim jadi ba. Kenapa bisa berubah? Karena tidak kita dengungkan sedikit. Harus ada dengung sedikit. Nah, jadi bacanya benar dengung. Rabbil alamin. Bacut. Ba ujung. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ya, itu terjadi hampir di setiap ayat. Tapi insyaallah mudah ya, mudah untuk kita rubah. Tinggal kita ulang-ulang saja. Oke, sudah bagus, Pak. Oke, yang lain yang membaca? Ya, silakan, Pak. Ya. Insyaallah lega Pak bacaan. Cuman ada beberapa hal juga ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah secara umum Bapak ketika membaca Al-Qur'an lebih good adalah lebih buka mulut bacuti. Nah, jadi mulut dibuka sedikit lagi ya supaya huruf-huruf yang diucapkan lebih jelas.
Karena gedanya menyada baca Quran hana buka babah, muhodat huruf hana pahsit gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menanju. Nah, hana lagi nyancit, tapi agak maksudnya baik sampai lagi nya. Maka lebih harus terbuka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang paling penting, ya. Lagi lu pegang kau likut. Tanya ketika membaca Al-Qur'an tanya be'o. Dan ketika membaca Al-Qur'an be'o cit. Ya, sedang membaca Al-Qur'an kita malas juga. Malas apa? Malas buka mulut. Ya, sehingga bacaan Quran kita yang sebenarnya sudah betul susah, artinya berubah lagi. Kita orang Aceh ya, maksudnya bangga-bangga ya. Kita orang Aceh alhamdulillah, dan termasuk Allah berikan kepada kita kelebihan. Apa kelebihan kita? Mulut kita itu mudah dibentuk. Ya, mulut kita itu mudah dibentuk, lidah kita mudah dibentuk. Mohon maaf ya. Coba cinikalan kadang-kadang orang tetangga nanyo kadang ya. Yang lain ketika mereka membaca itu tetap kadang-kadang sifat bacaannya itu sifat dasarnya tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau kita orang Aceh, menyodanya orang Aceh, menyoji bahasa Inggris lebih bauru Inggris bukan bahasa Inggris. Menyoji bahasa Arab lebih bauru Arab. Nah, bahkan orang Arab tahu baiklah. Nah, jadi itu kelebihan kita. Maka sebenarnya kita harus ikut ya, ikut pola mereka. Jadi Bapak tadi yang pertama adalah membuka mulut tadi sesuai dengan hurufnya ya. Kiban tak buka babah. Buka babah galak-galak kencit. Nah, baik galak-galak cit ya. Buka mulut sesuai dengan harakat saja. Ya, buka mulut sesuai dengan baris yang kita baca. Kalau kita baca baris fathah, baris atas, maka buka mulut ke samping. A, ba, ta, sa, ja, ha, be, o, bo, to. Tidak ada bukaan. Itu enggak boleh. Nah, jadi kalau membaca huruf fathah, buka ke samping mulutnya. Kalau kita baca huruf kasrah, turunkan. Kita punya dua rahang. Ya, kita punya dua rahang. Maka kalau kita baca kasrah, turunkan ini. I, ya, pisah antara dua ini. Be, i. Tapi i. Nah, itu kalau kita baca kasrah. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di. Nah, itu sama semuanya. Kalau dhammah baru kita monyongkan. Ya. U. Be, u. Itu tidak ada dhammah itu. Iyyaka na'budu, budu. Bukan budu tapi budu. Harus jelas, harus kita ucapkan kita gerakkan bibir sesuai dengan baris yang kita baca. Kita ingat kembali, kalau fathah kita buka mulut ke samping, kalau kasrah kita turunkan bibir kita rahang bawah ini, kalau dhammah kita monyongkan bibir kita. Ya, itu Bapak tadi cara membaca yang tepatnya. Nah, kemudian tadi Bapak ketika membaca juga di iyyaka na'budu. Jadi agak tebal nunnya. Ya. Jadi ketika membaca nun juga jangan ditebalkan. Nah, kenapa bisa jadi tebal? Karena tadi kembali kepada kurang membuka mulut, bukan tidak, kurang membuka mulut. Nah, kalau kita buka iyyaka na, tidak jadi iyyaka no. Nah, itu dia bedanya. Kemudian Bapak tadi juga ketika membaca ha, Pak, agak kurang ya. Ha di arwah. Ya. Jangan sampai ketika baca Ar-Rahmanir Rahim putus. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Harus jalan suaranya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah. Itu harus jalan suaranya. Jika membaca huruf ha. Ya. Oke, sekarang coba kita praktek sekali membaca